Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Pratama dan pada kesempatan kali ini saya mau ngejelasin tentang apa sih itu prosedur dan apa sih itu function terkhusus ke dalam Oracle PLSQL. Nah, sebelum saya akan bahas lebih dalamnya lagi, saya mau coba dulu membahas dua hal tersebut secara general. Jadi secara sederhana, ini nih hampir sama kayak yang 5 tadi sebelumnya, yakni Anonymous Block. Bedanya yang kita tulis sebelumnya kan langsung dieksekusi, tapi yang sekarang ini bakal kesimpan ke dalam skemanya, gitu. Jadi, nah jatuhnya kayak kalian buat table nih, kan table tuh kan bakal kesimpan kan, jadi pas kalian select bintang from table kan nanti bakal ada gitu table-nya. Nah, begitulah prosedur dan function. Jadi mereka ini kayak anonymous block, cuman versi yang tersimpannya, gitu sederhananya. Kalau bahasa teknisnya tuh mereka ini disebut dengan sebuah subprogram yang tersimpan atau yang terstore di dalam skema di mana kita eksekusi mereka gitu. Jadi kita coba aja langsung masuk ke yang pertama, ini prosedur. Nah, apa sih prosedur itu? Ini dari yang kalian lihat juga di dalam PowerPoint-nya. Prosedur itu disebut sebagai suatu jenis program yang biasa digunakan untuk eksekusi rangkaian runtutan. Nah, biasanya itu DML untuk melakukan suatu tindakan atau operasi tertentu. Jadi prosedur ini tuh sama function itu sebenarnya hampir bersama aja. Ya, cuman ada sedikit perbedaan yang membuat mereka tuh sedikit berbeda dalam hal penerapannya, gitu. Secara sederhananya, prosedur itu tuh bedanya dia tuh biasa tuh menjalankan suatu runtutan query DML, entah itu memodifikasi, entah itu menghapus dan sebagainya. Dan dia tuh biasanya enggak mengembalikan nilai. Sebenarnya bisa mengembalikan nilai pakai ada nanti nama tuh out. Cuman biasanya di prosedur itu tuh hanya pure untuk melakukan modification data gitu. Sementara kalau function itu tuh wajib mengembalikan satu nilai tunggal. Kayak misalnya kalian pernah menggunakan function min atau max, yang mana kan itu akan mengembalikan nilai tunggal itu berupa ya mungkin berupa data dari angka yang tertinggi atau data dari ID yang terendah gitu. Kalau fungsi sebenarnya kalau prosedur dulu dia itu kayak menjalankan semua rangkaian DML yang udah kita tetapkan gitu. Jadi begitu, nanti bakal lebih gambarnya kalau kita coba praktekkan langsung. Nah, ini juga ada beberapa poinnya. Jadi prosedur itu biasa digunakan untuk melakukan tugas-tugas tertentu seperti mengambil data, melakukan perhitungan dan sebagainya. Terus dia tuh tidak mengembalikan nilai tunggal nih. Nah, ini tadi yang saya bilang. Jadi dia tuh bukan kayak fungsi, cuman dia tuh bisa juga mengembalikan nilai, cuman pakai out nantinya. Cuman itu pun juga apa ya? Enggak terlalu gimana gitu. Kayak ya mending pakai fungsi aja gitu kalau kita udah mau mengembalikan suatu nilai gitu. Nah, terus ini nih struktur dan dasar dari prosedur. Jadi prosedur itu hampir sama sintaksnya atau query-nya kayak kita membuat table, ada create-nya juga. Bedanya yang sebelumnya kita buat create table, tapi ini jadi create prosedur gitu. Nah, ini or replace nih ya, cuma sebagai opsionalitasnya aja. Jadi kalau misalnya prosedur yang udah ada, dia bakal mereplace prosedur yang udah ada tersebut. Kalau dia belum ada, dia bakal nge-create. Gitu aja or replace nih gunanya. Nah, terus diikuti dengan nama prosedurnya apa, sama kayak sebelumnya kan kalau kita buat table kan create table spasi nama tablenya. Kalau sekarang kalau kita buat prosedur ya kayak itu juga. Kita memberi nama apa itu untuk prosedurnya. Terus, nah ini bedanya. Ada dua buah, bukan dua buah sih bebas sebenarnya, ada parameter di dalam tanda kurungnya. Nah, ini nih lebih hampir sama kayak kursor gitu. Jadi kita bisa memasukkan tanda kurung yang di dalamnya tuh bisa terdapat parameter-parameter yang kita tetapkan. Ini lebih kurang sama persis kayak method di Java. Sama juga kayak fungsi, cuman beda nanti di konsep saat kita melakukan penerapannya. Terus pas kita udah menerapkan apa aja parameter yang kita masukkan, kita sambung dengan kata-kata is atau s bisa juga nanti sama aja. Barulah begin. Begin ini tuh di dalam begin inilah semua yang kita butuhkan atau rangkaian-rangkaian DML yang kita tetapkan itu nanti kita tulis di sini semua.
di bagian dalam bagian ini. Entah itu misalnya gini nih, kayak kita melakukan transaksi gitu, transaksi di suatu aplikasi kasir lah. Nah, nanti kan pas kita melakukan transaksi, kan juga bakal mengurangi stok di table stok dan bakal mencatat di table apa gitu. Nah, jadi nanti misalnya ada transaksi di table ini, nanti dia bakal ambil nilai itunya, nilai transaksinya, langsung dia bakal melihat berapa kuantiti dari produk yang ditransaksikan, langsung dia bakal ngurangin di table stock dan bakal nge-update table stock dan bakal masukin ke table log dan sebagainya. Nah, itu tuh runtutan tadi itu bisa kita tulis semua di dalam prosedur. Jadi kita cukup memanggil execute prosedur apa namanya gitu. Jadi begitu. Nah, terus cara memanggilnya kayak gini. Execute nama prosedurnya, terus kita masukin parameternya. Sama kayak memanggil kursor yang memiliki parameter gitu. Kita langsung aja deh, biar cepat. Kita coba langsung praktekin di VS Code. Nah, ini udah ada lembar kosong. Saya ngebuat nama filenya p1.sql. Sebelumnya kita harus terkoneksi dulu ke dalam Oracle SQL-nya. Kita pakai seperti biasa SQL Plus. Nah, kita di sini menggunakan skema HR aja, biar ada banyak data yang kita olah di dalam situ. Oke, sudah terkoneksi ke skema HR. Sekarang kita harus sepertinya kurang besar. Bisa dibesarin dulu ya. Nah, ini deh. Ini kita close saja. Nah, oke. Jadi kita udah masuk nih dalam skema HR. Sekarang kita bakal buat dulu tabel terpisah untuk kita melakukan eksperimen terhadap prosedur. Jadi sini mungkin kita akan ngebuat table baru lagi untuk kita lakukan eksperimennya. Mungkin saya beri nama Hans Employees. Terus kita isinya kita aja langsung copy dari employee ID dari table employees. Ya, ini kita ambil aja data cuma employee ID, first name, dan mungkin salary-nya from employees. Oke, nah sudah create, kita coba lihat isi tabelnya Hans Employees. Oke, udah masuk ya. Nah, sekarang kita bakal lakukan eksperimennya di tabel ini aja, di tabel Hans Employees. Oke, jadi mungkin untuk pertama kali kita bakal coba lakukan membuat satu prosedur yang dapat mengupdate gaji karyawan kita tentukan dengan total tambahan gaji berdasarkan jam seberapa lama dia lembur gitu. Kita coba ya. Berarti pertama kali ini create or replace. Ini kita beri nama tambah gaji lembur. Terus mungkin di sininya kita kasih parameter nih, sama kayak tadi. Biar rapi kita taruh gini aja parameternya. Ini kita tambah gaji lembur. Ada parameter pertama mungkin lama lemburnya, lama jam lembur. Entah itu 3 jam, 5 jam atau 10 jam gitu. Nah, ini kita kasih nama tuh modenya tuh kita kasihin karena ini berarti jadi sebagai parameter yang akan dimasukkan ke dalam prosedurnya. Terus kita kasih tipe datanya apa. Itu tipe datanya tuh number karena dia berbentuk angka berapa jam atau berapa lama jamnya. Terus parameter yang kedua mungkin ini parameter kedua, terus parameter pertamanya mungkin ini aja. ID karyawannya. Tipe datanya kebetulan juga number. Nah, untuk ngeceknya gimana? Bisa coba aja gini. Describe Hans Employees. Nah, ini kan tipe datanya number. Ini salary juga number. Jadi begitu. Kasih koma jangan lupa. Nah, udah deh untuk ini ya, untuk awalnya untuk head atau kepalanya, baru kita kasih is, terus kita kasih begin.
Nah, itu kita kasih N sekalian aja. Terus kasih ini, biar langsung terberhenti. Sorry. Terus, nah, di bagian inilah baru kita lakukan inisialisasi rentetan struktur tentang apa saja yang kita lakukan saat ini tuh dipanggil gitu. Nah, mungkin kita butuhkan lagi kita declare beberapa variabel lagi. Jadi kalau di dalam prosedur untuk nge-declare-nya itu nggak perlu buat declare tapi langsung aja di bawah is-nya. Sini aja langsung. Ini kita butuh sekitar 2 variabel. Jadi ada variabel yang menyimpan mungkin 3 deh. Ada variabel yang menyimpan gaji awalnya, terus nama karyawannya, sama variabel kosong untuk menyimpan wadah sebagai gaji tambahan dia berapa nantinya gitu. Nanti kita gunakan untuk sebagai informasi di outputnya kalau prosedur ini telah berhasil dieksekusi. Jadi kayak informasi berupa berapa gaji awal dia, berapa gaji tambahan dia setelah lembur, sama berapa gaji dia setelah ditambahkan dengan gaji tambahan pas lembur gitu. Jadi ada pertama mungkin fee nama karyawan. Nah, tipe datanya kita samakan aja dengan ini, berarti Hans.employees, Hans underscore employees, sorry. Terus titik first name. Terus jangan lupa percent type, biar dia ngikutin dengan tipe data yang di tabel ini. Oke, terus fee gaji awal sama kayak tadi, invoice titik salary, percent type jangan lupa. Nah, terus fee gaji tambahan. Nah, karena ini pasti juga berupa angka juga, jadi kita samakan aja tipe datanya dengan tipe data di gaji, percent type. Oke. Terus sekarang kita bakal ngebuat runtutan prosedurnya di sini di dalam begin. Nah, sebelum itu kita pertama kali harus menyimpan dulu yakni apa namanya tuh? Nih, nama karyawannya sama gaji awalnya. Jadi kita simpan dulu ke dalam suatu variabel ini. Bisa aja kita tinggal select kayak biasa, di select employee ID. ID terus sama first name. Info fee nama karyawan, sorry. Kok employee ID sih? First name sama salary. Nah, into fee nama karyawan sama fee gaji awal. Terus from Hans employee where employee ID employee ID sama dengan nih ID karyawan yang dikasih dari parameter ID karyawan. Oke, jadi ini bakal udah masuk nih ke dalam sini, kayak kita kasih komennya lah. Sorry. Mengambil data pribadi karyawan, ini kita komen aja. Nah, karyawan, terus barulah kita masukkan logika prosedurnya, logika runtutannya untuk menghitung gaji tambahan selama ia lembur. Jadi rumusnya itu, ini udah rumus ketetapan ya dari undang-undang di Indonesia. Jadi rumusnya tuh, jika lemburnya hanya 1 jam pertama, itu tuh 1 dikali 1,5 dikali 1/173 dikali gaji ia selama sebulan. Nah, 1/173 itu kayak akumulasi gaji beliau lah. Itu udah hitung-hitungan rumus dari perpajakannya sana, dari dinas tenaga kerjanya sana. Jadi kita ikutin saja. Jadi rumusnya kita buat dulu dari exportnya. Jika 1 jam pertama itu tuh 1,5 aja langsung, terus kita kaliin sama 1/173 baru dikali sama gaji ya. Ini
tambahan untuk lembar jam pertama. Terus jika 2 jam dan seterusnya itu tuh rumusnya gini. Jika 2 jam dan seterusnya hampir sama kayak tadi. Bedanya kita copy aja. Bedanya nih, lama jam lembur setelahnya kita kaliin 2. Nah, ini rumusnya kalau lemburnya 2 jam seterusnya. Jadi kalau misalnya dia lemburnya 5 jam nih, berarti 5 jam itu 1 jam pertamanya pakai rumus ini, terus ada sisa 4 kan. Nah, 4-nya itu kita kaliin sama sini. Jadi 4 kali 2 kali sekian. Nah, jadi begitu rumusnya. Jadi 1 jamnya di sini, kan ada kan tadi 5 jam kan. Nah, sejamnya di sini, terus 4 jam sisanya lagi masukin ke dalam rumus ini. Gitu. Nah, terus kita kasih if else-nya aja kali biar ini. Ini untuk validasinya aja. Kalau misalnya si user nih atau si pas dieksekusi prosedur, pas dipanggil prosedurnya, dia cuma masukin parameter lama jam lemburnya tuh di bawah dari 0, kan pasti bakal error kan. Jadi kita antisipasi aja. Jadi kita kasih gini. Ketika lama jam lemburnya itu kurang daripada 0, kalau ini aja lah. Kalau dia lebih daripada 0, barulah dieksekusi hal ini. Ini kita kasih dulu if di bawahnya. Oke, kalau dia lebih daripada 0, barulah dihitung nih lemburnya. Yang artinya berarti valid gitu lama jam lembur yang dimasukkan sama bosnya. Oke, berarti kita panggil tuh fee gaji tambahan. Nah, kita isi. Nah, barulah sini kita masukin ke dalam rumusnya. Berarti ada 2 buah pertambahan di sini. Jadi pertambahan jam pertama sama pertambahan jam kedua dan seterusnya. Berarti untuk yang jam pertama rumusnya 1,5 dikali ini kita kasih huruf bawah 1/173, terus dikali sama gaji awalnya, fee gaji awal. Oke. Terus yang kedua, nah yang kedua kan berarti kan kita pengen dapetin angka sisa satunya kan, karena kan satunya kan udah dihitung sini. Nah, berarti lama jam lemburnya kita kurangin satu. Ini jangan lupa kita kasih tanda kurung biar dia terpisah, terisolasi. Barulah sampai tadi kaliin 2, kaliin kurung lagi 1/173, terus kita kaliin gajinya, fee gaji awalnya. Gitu. Udah nih, selesai nih untuk rumus lemburnya. Jadi 1,5 dikali 1/173 dikali gaji awalnya. Oke, udah betul harusnya. Terus kalau misalnya dia lemburnya 2 jam atau lebih, ini bakal itu berarti misalnya dia lemburnya 5 jam, berarti ini 5/1 jadi 4. Jadi sisanya diambil 4 kali 2 dikali 1/1 dikali fee gaji awal. Oke, ini udah pas untuk gaji tambahan. Kita kasih titik koma jangan lupa di ujungnya. Nah, terus di bagian else-nya, else baru fee gaji tambahannya kita antisipasi 0. Jadi misalnya si bosnya pas dia masukin jam lembur di bawah 1 jam alias jam 0 jam minus dan sebagainya, itu bakal diantisipasi biar nggak error, langsung diarahin ke sini. Oke, udah aman, barulah kita buat suatu query update-nya. Update gaji karyawan terbaru. Berarti kita pakai biasa DML update, berarti update Hans employee set. Nah, di setnya ini set salary, ini set gajinya, gaji yang sedang sama dengan kita ganti dengan salary, ditambahin sama gaji tambahan. Gitu. Jadi inilah gaji dia yang baru. Atau mau kayak gini pun boleh, fee gaji awal sama fee gaji tambahan. Soalnya kan udah kita simpan juga nih gaji awal dia. Itu, ini boleh juga gini aja deh, biar nggak ngeboros karena tadi udah kita lanjut simpan. Kemudian kita kasih where employee ID sama dengan itu yang tersedih ID karyawan. Nih, sesuai parameternya. Begitu. Nah, udah nih. Terus sekarang kita print informasinya. Print validasi informasi loh mungkin. Di DBMS output underscore titik put underscore line
gaji awal. Nggak ada awal lah, nama karyawan. Nama karyawan. CV nama karyawan, koma, kita copy aja jadi 4 buah. Ini berarti fee gaji awal. Ini fee gaji tambahan. Oke, di sini fee gaji awal plus gaji tambahan. Fee gaji awal ditambah fee gaji tambahan. Nah, karena ini ada dua variabel yang lupa dikasih kurung biar nggak error. Oke, nah kita ubah ini ya. Berarti gaji awal. Sini bonus lembur. Lembur. Lalu ini gaji setelah ditambahkan. Gaji baru aja deh. Gaji baru karyawan. Nah, tuh. Terus kita coba jalankan dulu prosedurnya biar kesimpan gitu, biar ke store di skema kita, skema HR. Cara jalannya, jadi kita masuk. Ini kita copy aja, copy relative path. Oke, kita coba sekarang jalaninnya. Set. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Oke, berarti ini berhasil di eksekusi ya, berhasil dibuat nih prosedurnya. Gitu. Sekarang kita hidupin dulu set server output on-nya. Oke, udah hidup nih. Kita coba lu, tengok lu data sebelum kita lakukan eksekusi prosedur. Coba ya, oke. Nah, kita cuma coba mengupdate gaji dari si PAT, si Pat, si Michael deh. Dan coba, ini kan 13.000 sebelumnya kan. Nah, misalnya kita, nah gini cara memanggil prosedurnya. Execute, spasi, nama prosedurnya apa, tambah gaji lembur. Nah, terus kita masukinlah parameternya. Gimana, pertama kan ID karyawan, berarti Michael itu 201 ya ID karyawan itu selama jam lembur. Misalnya dia lemburnya 10 jam gitu. Nah, oke, ini mungkin sedikit ada penjelasan lagi. Jadi untuk parameter, pemanggilan parameter di sini, itu bisa ada dua cara. Bisa pakai cara positioning, yang kayak ini. Jadi kalau positioning itu dia tuh harus sesuai dengan urutan yang kita tetapkan saat kita membuat prosedurnya. Karena ini urutannya kan pertama ada adik karyawan, baru lama jam lembur. Nah, berarti kita harus adik karyawan dulu pertama, baru lama jam lembur dulu pertama. Bisa juga kita pakai namanya tuh name parameter. Jadi bisa kita kayak ini dulu. Lama underscore jam underscore lembur. Ini kita kasih ini. Nah, kayak semacam arrow function gitu, apanya istilahnya. Terus kita kasih ID karyawan sama dengan 201. Nah, ini namanya tuh name parameter. Jadi dia tuh nggak memperhatikan lagi posisi, teman yang memperhatikan nama variabel yang kita panggil di sini. Gitu. Nama parameter yang kita panggil gitu. Nah, oke, kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Enter. Nah, berhasil. Gitu. Jadi nama karyawannya Michael, gaji awal 13.000 karena dia lembur jadi bonusnya $1.465. Nah, pas dia ditambahin jadi inilah gaji baru si Michael. $14.465. Gitu. Kita coba cek apakah benar bintang from Hans employees. Nah, sudah terupdate nih gaji Michael yang sebelumnya 13.000 menjadi 14.000 sekian. Jadi itulah untuk prosedur. Sebenarnya ada lagi nih yang pakai out atau yang pakai in out ada juga. Bedanya nanti di parameter out-nya itu merupakan hasil pengembalian dari ini tadi. Kayak misalnya ini kan kita di sini kan. Ini ya kan buat fee gaji tambahan. Ini bisa kita kayak kasih sini nih. Kayak mungkin fee gaji tambahannya sini nih, fee gaji tambahannya. Mungkin kita buat out number gitu. Bisa aja. Nah, cuma nanti itu biasanya manggilnya tuh di dalam anonymous block lagi kita manggil ya. Nanti intinya di fee gaji karyawannya itu bakal dibalikin berisi nilai ini. Nih,
Pas kita lakukan kayak ini tuh, nah ini nanti bakal masuk ke dalam parameter fee gaji tambahannya. Jadi nanti di anonymous block kita bisa memanggil lagi fee gaji tambahan itu yang udah berisi nilai hasil penambahan gaji si Michael tuh atau yang kita panggil. Tuh, ini kita coba lagi deh yang tadi. Sekarang kita coba mungkin kita update-nya sifat PAT kan ayah dia 22 kita coba 22. Ini kan 6.000 karena berhasil. Nah, kayak berhasil. Jadi nama karyawannya 4, gaji awalnya 6.000 karena dia lembur jadi 676,3. Bonusnya baru kita ditambahin gaji baru karyawan dia. Atau gaji baru sifat 663. Kita coba lagi cek. Ini oke, berhasil tertambah sesuai gaji lembur dia. Itulah penerapan dari prosedur. Nah, gitu. Nanti ada yang out sama yang in out itu sama aja, cuman bedanya nanti kita menulisnya di parameter langsung hasilnya itu dilempar lagi ke dalam parameter ini. Nanti itu di dalam anonymous block baru terlihatnya. Oke, sekarang kita masuk ke materi yang kedua, yakni function. Ini udah ya, masuk ke dalam materi kedua itu function. Oke. Nah, apa sih sekarang kalau function itu? Kalau tadi kan prosedur kan. Nah, kalau function itu apa nih? Jadi function itu juga sama, dia kan juga satu jenis subprogram yang di dalam PLSQL. Jadi dia tuh juga digunakan untuk menghitung nilai. Nah, cuman dia tuh langsung mengembalikan hasil perhitungannya. Gitu. Nah, biasanya ini untuk digunakan untuk dalam ekspresi SQL untuk melakukan perhitungan manipulasi data langsung. Jadi ini biasanya dipanggil itu ke dalam select. Kalau tadi kan cara cara memanggilnya kan gini kan, pakai tar. Nah, pakai ini kan pakai execute tuh. Oh ya, kalau ini nanti kita panggil di dalam anonymous block itu nggak perlu pakai execute, langsung aja nama prosedurnya. Oke, oke kita lanjut lagi yang function. Nah, jadi kan kalau tadi di prosedur kan kayak ini cara manggilnya kan. Nah, kalau dia function dia manggilnya bukan kayak itu lagi. Manggilnya kita langsung di dalam entah itu di query select di bagian selectnya, entah itu di query di bagian where-nya. Gitu. Entah itu di bagian update-nya, entah itu di bagian apanya gitu. Ini ada ini lagi, ada suatu node-nya lagi. Jadi dipanggil langsung dalam penyataan SQL atau PLSQL dan dapat digunakan di tempat-tempat di mana ekspresi dapat digunakan. Jadi entah itu di bagian update set sama dengan sekian apanya gitu yang kita balikkan di fungsinya, entah itu di bagian where sama dengan sekian, entah itu di bagian select dan sama dengan sekian. Nah, terus dia harus mengembalikan satu nilai dengan menggunakan penyataan return. Nah, kita lihat nih strukturnya. Nah, gini nih struktur dari function. Jadi dia tuh sama kayak tadi kayak prosedur. Bedanya yang pertama bedanya nih, dia parameternya tuh nggak ada in out kayak si prosedur. Jadi dia tuh only in aja gitu di parameternya. Terus dia juga harus sebelum tulisan is-nya dia juga harus membuat nama itu return spasi apa data tipe atau tipe data yang di returnnya gitu. Terus barulah begin. Beginnya sama juga kayak tadi ada begin sama end. Cuman di bagian ini ya, di bagian beginnya di paling bawahnya tuh harus ada return spasi variabel yang kita balikan gitu. Dan tipe data variabel yang kita balikan itu harus sama dengan tipe data yang kita deklarasiin di sini di return data type-nya. Gitu. Nah, gini cara memanggilnya. Biasa dia tuh dipanggilnya tuh di dalam query select kayak ini. Function name param 1 from dual ini kayak ya suatu cara pemanggilan function aja yang kayak cara membuat tabel di luar itulah untuk eksekusi function gitu. Gitu. Jadi kita coba aja langsung deh. Oke, di VS Code. Jadi hampir sama, bedanya gini. Nah, biar nampak bedanya, kita coba aja. Ntar kita buka di terminal deh. Terminal. Kita coba lagi buka terminal, SQL plus lagi. HR terus 331. Oke, kita langsung ke terminal. Udah dimasuk ke dalam skema HR lagi seperti tadi. Nah, sekarang coba masih ada nggak tabel tadi? Yang Hans Employees. Oke, masih ada ya. Sekarang kita bakal lakuin hal yang sama yang kita buat di prosedur, cuman kali ini kita membuat dalam hal function. Nah, biar kelihatan gitu beda di mana. Kalau function dia gini, sama kayak tadi,
Bisa create aja atau bisa create order replace. Nah, ini kita kasih nama tuh function. Tuh, barulah nama functionnya apa. Mungkin nama functionnya tuh um, apa ya, gaji lembur lah mungkin. Tuh, sini kita kasih parameternya lama jam lembur, itu aja langsung in. Nah, dia cuma boleh in aja modenya. Oke, nah, terus kita kasih return. Nah, return apa? Kayak ini diberinya. Jadi apa data tipe-nya. Nah, itu. Jadi kita langsung buat sini. Karena kita mau tipe datanya itu berupa gaji juga, berarti kan number. Gitu. Barulah is. Nah, disinilah baru dimainin. Oke, sekarang berarti sepertinya ada dua lagi gaji. Nah, nanti kita gajiin nambah. Jadi nanti gini alurnya, nanti kita akan masukin gaji, koma, berapa lama jam lembur ya. Nanti gajinya ini bakal dikaliin sama lama jam lembur sesuai rumus itu. Jadi langsung di return di select di sebelah gaji ada gaji bonus lembur ya. Itu. Kita lihat aja deh biar kebayang. Ini N, tadi, terus ini kita ini. Nah, oke. Jadi langsung aja di bagian return. Oh, nggak, gini dulu deh. Kita kasih kayak tadi if-nya. Jadi if lama jam lemburnya itu lebih daripada 0, barulah dieksekusi hal tersebut. Berarti kita kasih juga deh parameter biar enak. Berarti ini v. Oh nggak, langsung aja deh. Langsung sini aja. Return. Nah, kalau dari 0 baru kita masukin rumus yang tadi. Kita copy aja rumusnya karena kebetulan sama. Nah, ini berarti kita ubah menjadi gaji. Terus ini diubah menjadi sama, ini diubah lagi jadi gaji. Oke. Ini kita kasih else, jika jam tentunya di bawah itu kita resetnya 0 aja. Lalu kita end if. Nah, ini kita coba dulu buat functionnya. Berarti kita copy dulu pad ke functionnya. Ini copy lagi pad. Add, apakah bisa dibuat functionnya? Oke, function created, berarti tidak ada error. Nah, terus gimana nih cara manggil functionnya? Ini. Jadi itu sama kayak di PowerPoint. Jadi biasa function itu dipanggil tuh langsung di dalam query select atau query-query yang bisa ini. Nih, query di tempat bisa ekspresi dapat digunakan. Jadi sini kita coba contohin dulu ke dalam select. Jadi select first name, koma, salary. Nah, setelah kita tulis functionnya yang bakal kita panggil. Ini ada gaji skor lembur. Lalu kita kasih salary dia, koma. Nah, kita anggaplah semua dulu. Semua kita anggap sama, dia tuh lemburnya 10 jam semua. Semua karyawan itu. Jadi bisa kayak gini. Ada from Hans employee. Oke. Nah, inilah gunanya function. Jadi dia tuh langsung mengembalikan nilai setelah ia dipanggil. Nah, dan pemanggilan fungsi itu pun biasa tuh di dalam suatu hal yang bisa menggunakan suatu ekspresi. Gitu. Jadi ini kalau gajinya sekian, nah segini. Jika dia lembur 10 jam, seginilah gaji dia. Tuh, gaji tambahan dia kalau dia lembur 10 jam. Ini juga kalau ini Nena namanya gajinya 17.000, kalau dia lembur 10 jam segini gaji tambahan dia. Tuh, ini kita kasih alias saja deh. Gaji tambahan lembur. Oke, from. Nah, biar nampak dikit. Jadi ini namanya Stephen, gaji dia 24.000, kalau dia lembur 10 jam, seginilah gaji tambahan dia. Tuh. Terus ini bisa kita kombinasi juga sama kayak fungsi round.
Jadi biar nih coba kita bisa sama round. Round, jadi kita bulatkan dia hanya dua angka gitu di belakang koma. Coba. Oke. Nah, gitu. Sorry. Sini aja deh. Kita buatkan full lah. Round. Bonus lembur aja deh, biar simpel. Bonus lembur. Oke. Terus. Nah, jadi nih Stephen 24.000 gajinya, kalau dia lembur dia dapat tambahan lembur selama 10 jam nih, kita asumsikan. Jadi dia dapat 2.700 gitu. Gini lah kalau function. Tuh, Nena kalau dia lemburnya 10 jam, dia dapat segini 1.900 bonus dia. Begitu juga dan sebagainya dan seterusnya. Itu kalau function. Kalau prosedur dia kan ini menghilangkan execute. Nah, jadi gitu bedanya. Kalau function itu dia tuh langsung membalikkan nilai. Kalau dia prosedur itu biasanya itu berkaitan dengan suatu runtutan DML gitu. Suatu runtutan DML dalam hal merespon atas aksi yang terjadi biasanya. Itu, misalnya kayak ya gitu, misalnya ada gaji lembur sekian, langsung gaji lembur dia sekian, seberapa lama dia lembur nih, misalnya dia lembur 10 jam, langsung kita tembaknya di prosedur biar langsung terupdate gitu di DML tanpa kita update secara manual, kayak kita menghitung secara manual rumus-rumus itunya, rumus-rumus gaji lemburnya kan ribet tuh ya, gitu. Jadi langsung dibuat di prosedur, jadi kita pas mau update-nya tinggal panggil prosedurnya berapa ID dia, langsung dikomakan berapa lama nih jam dia lemburnya gitu. Jadi langsung terupdate datanya tanpa kita hitung-hitung dulu manual berapa lama dia lemburnya gitu. Jadi gitulah perbedaannya. Kalau itu kan gini tadi kan. Kalau itu kita eksekusi lagi. Ini ya, tambah gaji lembur prosedur. Coba kita eksekusi lagi ya. Execute. Nih gini cara manggil prosedur lagi biar ingat. Jadi kita mungkin kita coba perbarui yang 4. 4 tadi kalau nggak salah ID-nya 202 ya. 202 sepertinya. Nggak salah sih, coba aja. Misalnya dia juga lemburnya 10 jam lagi. Coba. Oke, kita lihat. Sorry, tadi belum pakai ini. On. Coba kita tambahin. Misalnya dia lemburnya 10 jam lagi nih. Nah, tuh. 4. Dia lemburnya 10 jam, gaji awalnya sekian. Pas dia lembur dia dapat bonus sekian. Nah, langsung ditambahin. Pas ditambahin langsung dia nge-update ke tabelnya. Nah, kita coba lihat select bintang from has employee. Nah, langsung ditambahin kan. Begitu. Itulah kalau prosedur. Sementara kalau function kayak tadi, coba kita jalanin lagi yang tadi yang function. Nah, dia kayak ini, kayak bisa dianggap sebagai membuat estimasinya lagi itulah, estimasi sebelum kita tambahin dulu. Jadi dia langsung nge-return nilai kembalian gitu. Gitu. Nah, oh, bisa kita kayak ini, bisa kita taruh dulu di dalam where nih, langsung kita. Kayak misalnya gini kan, from hand employee kayak tadi. Itu kita kasih deh tambahin where lagi. Jadi kayak where salary, where mungkin nih, where gaji lembur. Nah, dimana yang kita mau coba tampilin yang gaji lemburnya tuh di bawah 1.000 gitu, yang bonus lemburnya tuh di bawah 1.000. Ini bisa-bisa aja kayak gini. Coba, tuh keluar nih semua orang-orang yang bonus lemburnya tuh di bawah 1.000 gitu. Jadi function ini bisa ditaruh di dalam where, bisa ditaruh di dalam select, atau bisa ditaruh di dalam set saat kita update dan sebagainya gitu. Nah, misalnya kita coba nih update si bonus lemburnya ini, kita masukin ke dalam part, cuman kita pakai function, bisa-bisa aja. Nanti gini, update Hans employees dengan terus set salary sama dengan, nah tinggal kayak ini aja. Apa tadi nama functionnya, gaji underscore lembur. Nih, masukin aja salary, koma, misalnya dia lembur 10 jam. Ini kan, udah, where employee ID-nya sama dengan 202. Kan tadi si pet 402. Coba ya. Oke, terupdate. Coba kita tengok.
gitu. Terupdate kan? Jadi kita kombinasiin nih. Jadi si function juga bisa nih dipanggil ke dalam suatu query update. Gitu. Jadi itulah perbedaannya antara prosedur dan function. Jadi kalau prosedur tuh biasa digunakan untuk melakukan DML, sementara function itu bisa digunakan untuk langsung ditampilkan data yang dibutuhkan di dalam query. Entah itu di select, entah itu di set kayak tadi, entah itu di bagian where-nya. Jadi sekian mungkin yang bisa dapat saya sampaikan dengan dalam materi ini dulu function. Semoga ada ilmu yang bisa diserap. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.